Mbak, cek link saya pakai handphone, Mbak. Jenengan, nama jenengan. Dibuka pakai handphone. Saya proses ngirim. Udah, Mbak. Iya. Iya. Belum. Oh iya. Belum. Anu, Mbak, pakai komputer, Mbak. Tes, Assalamualaikum. Ya, Bu Budi. Telepon ya. Dia tuh di kesini.
Enggak apa-apa, sekarang. Ya dia tuh lagi atur dulu aku mimpin apelnya. Ini info di grup Mondo mohon segera diteruskan ke kelas-kelas. Yang kedua mohon Bu Budi diatur sekarang ke nggak apa-apa.
Senin dini hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, badan sehat, pikiran yang sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang kedua. Anak-anakku sekalian, anakku kelas 7, 8, dan 9, sudah siapkah kalian? Masih semangatkah kalian? Alhamdulillah, insya Allah kita masih semangat semua untuk menyongsong tahun ajaran baru 2020-2021. Untuk hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan beban belajar khususnya di SMP Negeri 2 Mungkit. Yaitu kita bicara berkaitan dengan kurikulum SMP Negeri 2 Mungkit tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama Sri Budiati SPD, tempat tanggal lahir saya di Magelang, 13 September 1970. Tempat tinggal saya di Dusun Semalen 0406, Desa Danurejo, Mertoyudan. Di SMP Negeri 2 Mungkit, saya diamanati untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan mengampu mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 7 dan kelas 9. Tepatnya adalah kelas 7A, B, dan kelas 9 A, B, C, D, E. Tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, tersosialisasinya materi MPLS tentang kurikulum SMP Negeri 2 Mungkit kepada peserta didik baru. Visi dan misi SMP Negeri 2 Mungkit kemarin mungkin sudah diberikan oleh Bu Kepala dan juga Pak Edi, yaitu mewujudkan sekolah yang bertakwa, mewujudkan sekolah yang bertakwa, mandiri, berkarakter mulia, kreatif, dan berprestasi, atau yang disingkat dengan taman berkreasi. Indikatornya ada 4. Yang pertama, terwujudnya lulusan yang memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa melaksanakan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang memiliki kemandirian dalam menerapkan ilmu pengetahuan berbasis budaya lokal dan nasional. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang memiliki kemampuan menerapkan keterampilan
sebagai hasil pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang keempat, terwujudnya kelulusan yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dasar. Struktur kurikulum SMP Negeri 2 Mungkit. Pada masa pandemi corona ini, maka dalam KBM-nya itu ada pengurangan jam, ya, untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, ya, yang semula 6 jam sekarang menjadi 3 jam. Yang kedua, PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu 3 jam, untuk masa pandemi ini menjadi 2 jam. Yang ketiga, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, bahasa matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, dan kelompok B, seni budaya itu 3 jam, PJOK 3 jam, TIK 1 jam, prakarya 2 jam, dan muatan lokal provinsi yaitu bahasa Jawa itu 2 jam. Dan ditambah BK atau bimbingan konseling itu 1 jam. Jadi jumlahnya kalau normal itu adalah 42 jam per minggu. Dengan 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ada pengurangan, ya. Pengurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti itu 2 jam, PPKN menjadi 2 jam, bahasa Indonesia menjadi 3 jam, bahasa Inggris menjadi 2 jam, matematika menjadi 3 jam, ilmu pengetahuan alam menjadi 3 jam, ilmu pengetahuan sosial menjadi 2 jam. Kelompok B, seni budaya menjadi 2 jam, PJOK menjadi 2 jam, TIK tetap 1 jam, prakarya 2 jam, dan muatan lokal provinsi itu bahasa Jawa tetap 2 jam. Serta bimbingan konseling itu tetap 1 jam. Jadi jumlah jamnya pada masa pandemi ini menjadi 20 jam per minggu. Dengan tatap muka 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Nah, di dalam kurikulum KTSP SMP Negeri 2 Mungkit juga menyantumkan adanya gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Nah, dalam kegiatan literasi ini kita laksanakan setiap hari Jumat pekan yang pertama di setiap bulannya. Nah, untuk lebih memahami apa itu literasi sekolah, nanti kalian silahkan khususnya kelas 7 ini membaca materinya pada majalah MOP halaman 34 sampai 35. Yang berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini ada 3 ranah. Yang pertama adalah penilaian sikap.
Yang kedua nanti adalah penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk yang pertama, penilaian sikap meliputi dua, yaitu sikap spiritual yang dilaksanakan melalui pengamatan atau observasi sesuai dengan KD masing-masing mata pelajaran dalam menghargai, menghayati, dan mengamalkan agamanya. Ini bisa kita amati atau kita observasi melalui kegiatan sholat duhur berjamaah dan juga kegiatan sholat duha. Yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial dilaksanakan melalui pengamatan dalam keterlibatan peserta didik dalam kegiatan di sekolah yang meliputi kerja bakti. Ini ada kegiatan kebersihan kelas dan lingkungan, pelaksanaan tata tertib, berarti nilai kedisiplinan, kepedulian lingkungan, dan hormat pada guru, karyawan, serta orang tua di rumah. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dilaksanakan dengan cara tes tertulis, tes lisan, penugasan atau portofolio. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara produk, ya, teknik produk, proyek, unjuk kerja, dan juga portofolio. Di dalam struktur KTSP SMP Negeri 2 Muget juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan utama membangun karakter dan keterampilan. Di SMP ini, SMP 2 Muget ada 2 model, yaitu yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib yang meliputi ekstra kepramukaan untuk kelas 7 dan 8 dan juga pencak silat wajib untuk kelas 7. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Antara lain ada sepak bola, bulu tangkis, futsal, tenis meja, seni tari, tilawah Al-Quran, rebana, mading, dan juga sains. Nah, nanti mohon anak-anakku kelas 7 khususnya mendalami materi ekstrakurikuler dari majalah MOP halaman 36 sampai 37. Jenis ekstra tersebut kita gunakan atau kita laksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Untuk yang pertama, olahraga bola voli itu setiap hari Kamis. Pengampunya adalah Pak Arfan Ari Nugroho. Yang kedua ada seni rebana setiap hari Sabtu. Pengampunya ini masih dalam konsolidasi ya untuk seni rebana. Yang ketiga, olahraga sepak bola setiap hari Rabu. Pengampunya adalah Bapak Edi Santoso SPD. Kepramukaan dilaksanakan setiap Jumat, itu oleh para pembina pramuka. Yang kelima adalah ekstra tilawah, juga dilaksanakan setiap hari Sabtu. Pengampunya masih dalam konsolidasi lagi. BK ini dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Pengampunya adalah para guru BK. Pencak silat
insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Kamis dan Sabtu. Pengampunya itu adalah Kak Susanto dan Mbak Adolfin. Ekstra bulu tangkis dilaksanakan setiap hari Kamis dan pengampunya di bawah bimbingan Dr. Andes Sabto Agus. Ekstra tenis meja insya Allah dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Pengampunya adalah Bapak Khalid Mawardi. Futsal dilaksanakan setiap hari Rabu. Pengampunya adalah Bapak Edi Santosa. Seni tari dilaksanakan setiap hari Kamis oleh Ibu Yani. Mading ini kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan sains yang meliputi bahasa Inggris, matematika, IPA, dan KIR. Yang pengampunya yaitu untuk bahasa Inggris di bawah bimbingan Ibu Yuni Harti, matematika di bawah bimbingan Bu Siti Martiati SPD, IPA di bawah bimbingan Ibu Widianti SPD, dan KIR di bawah bimbingan Ibu Ruspriyanti SPD. Berkaitan dengan pembelajaran daring pada masa pandemi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah pembelajaran daring langsung atau live, seperti yang dilaksanakan sekarang ini, live ya. Yang kedua yaitu pembelajaran daring berupa rekaman yang bisa dilaksanakan di hari yang lain dan dilaksanakan pada jadwal KBM-nya. Sedangkan yang ketiga yaitu pembelajaran daring secara tim kelas. Mengingat sarana dan prasarana komunikasi yang dimiliki oleh sekolah dan juga oleh orang tua atau siswa yang belum memadai, maka SMP Negeri 2 Mungkit menerapkan pembelajaran daring dengan model rekaman atau penugasan melalui grup WA. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan sejak kemarin untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, yang perlu diingat bahwa ini namanya pembelajaran daring, bukan penugasan daring. Jadi secara langsung anak-anak itu melakukan KBM secara daring di bawah bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi ada interaksi langsung antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Alhamdulillah sudah kemarin lalui secara bersama-sama, sukses dan penuh dengan antusias dari anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini untuk kelas 7 mohon dipelajari lebih mendalam lagi. Kamu baca majalah MOP-nya di halaman 27 sampai 29. Nah, karena sekarang ini kita mengacu pada abad 21, maka ada keterampilan abad 21. Ya, nanti di situ ada gambarnya. Mohon dibuatkan peta konsepnya. Nah, setelah ini dari saya akan saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik khusus untuk kelas 7 ya. Sedangkan untuk kelas 8 dan 9 melanjutkan KBM biasa. Kamu lihat jadwalnya. Ketua kelas harus bertanggung jawab untuk kedisiplinan, kelangsungan KBM di kelas masing-masing. Mohon kalau Bapak Ibu guru belum gabung dalam kelas, maka pengurus kelas di bawah pimpinan ketua kelas yang sudah kemarin dibentuk itu menghubungi Bapak Ibu guru yang bertugas atau bersangkutan. Siap para pengurus kelas?
Ya, alhamdulillah. Kelancaran KBM di kelas itu tanggung jawab pengurus kelas. Sekian dari saya. Oh ya, masih ada satu lagi berkaitan dengan ketuntasan belajar. Nah, ketuntasan belajar dari hasil rapat Dewan Guru, ya, Dewan Guru yang dilaksanakan pada workshop kemarin tanggal 10 Juli bahwa ketuntasan belajar minimal atau yang lebih dikenal oleh kalian dengan KKM itu untuk sementara kita sepakati semua mapel nilainya adalah 75. Ya. Berikutnya berkaitan dengan kriteria kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, ini tambahan saja sebagai ancang-ancang kita semua, khususnya anak-anak sekalian. Poin yang paling penting ini saya ambil bahwa peserta didik itu dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak mencapai ketuntasan minimal lebih dari 2 mata pelajaran. Maksudnya apa? Anak-anak bisa nilai KKM-nya itu tidak tuntas, maksimal hanya 2 mata pelajaran. Tapi saya yakin bahwa kalian bisa melampaui KKM tersebut sehingga nanti kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, tuntas semuanya. Yang kedua, anak atau peserta didik bisa tidak naik kelas apabila nilainya cukup atau bahkan kurang pada penilaian akhlak mulia dan kepribadian. Berarti minimal untuk akhlak mulia dan kepribadian kalian nilainya harus B, minimal itu ya. Kalau cukup atau kurang itu kalian tidak bisa naik kelas. Yang ketiga berkaitan dengan kehadiran. Kehadiran dalam mengikuti proses pembelajaran itu kurang dari 90%, kecuali kalian sakit yang disertai dengan surat keterangan dokter. Nah, jadi ini 90% kalian harus mengikuti KBM. Jadi gunanya kalian setiap hari itu presensi, yaitu untuk mengikuti ini atau untuk memenuhi ini. Apakah dalam 1 semester dan juga 1 tahunnya nanti kalau digabung, kalian bisa memenuhi 90% dari hari efektif atau tidak. Itu ada 3 hal syarat untuk bisa naik kelas. Saya ulangi sekali lagi, syaratnya bisa naik kelas yaitu yang pertama, mata pelajaran yang di bawah KKM itu maksimal hanya 2. Nilai akhlak mulia dan kepribadian minimal B. Yang ketiga, kehadirannya itu 90%. Berkaitan dengan kehadiran siswa, maka dalam Kaldik atau kalender akademik itu di semester gasal itu yang efektif ada 20 minggu. Semester genapnya ada 18 minggu. Setiap minggu ada 6 hari, kalau dikalikan 6 berarti 308 minggu kali 6 hari sama dengan 228 hari. Itu semua harus kita laksanakan untuk kegiatan KBM. Ini syaratnya adalah 90% dari 228 hari kalian harus mengikuti KBM. Di dalam kurikulum 13 ada peringkat nilai atau tabel skornya sebagai berikut.
Anak mendapatkan nilai 91 sampai 100, itu predikatnya adalah amat baik atau nilainya A. 83 sampai 90, predikatnya adalah baik atau B. 75 sampai 82, predikatnya adalah C atau cukup. Sedangkan kurang dari 75, berarti nilainya D. Ya. Anak-anakku sekalian, itulah yang saya berikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka ingatan kita pada masa lalu dan menjadikan semangat untuk belajar di masa-masa ini dan masa yang akan datang. Untuk kelas 7, mohon yang saya tekankan tadi, kalian pelajari lagi dari majalah MOOC yang sudah kalian miliki, berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan ekstra, berkaitan juga dengan literasi. Nah, monggo nanti LK-nya dikerjakan. Dan untuk kelas 8 dan 9 silahkan mengikuti KBM berikutnya. Nah, sekian, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki maksudnya pengampu. Nah, tambahan untuk kelas 7. Untuk kelas 7 ya, mungkin ini merupakan hal yang baru bagi kalian. Saya perkenalkan Bapak Ibu Guru yang mengampu di kelas 7. Ya, untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti itu dipegang oleh Ibu Nisde Umroh Mahfudzoh SPDI. Ya. Untuk mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan itu diampu oleh saya sendiri, Ibu Sri Budiyati SPD untuk kelas 7A dan 7B. Dan untuk kelas 7C, D, dan E nanti diampu oleh Ibu Endang Wartikomah. Yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia itu diampu oleh Bu Sri Murwati SPD. Yang kelima, untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 7A, B, C, D diampu oleh Ibu Juwida SPD. Dan untuk kelas 7E diampu oleh Ibu Esa. Ya, Ibu Esa. Lengkapnya adalah Esa Ningtyas Agustina. Sedangkan yang Bu Juwida tadi lengkapnya adalah Ibu Juwida Listianingrum SPD. Itu untuk mapel matematika. Untuk mapel IPA diampu oleh Ibu Widianti SPD. Kelas 7A, B, C, D, dan E. Untuk mapel IPS diampu oleh Ibu Cunduk Suwasih SPD. Terus yang ke-7 untuk mata pelajaran seni budaya diampu untuk kelas 7A, B, C, D itu diampu oleh
Bapak Ari Miftahul Anwar SPD. Terus untuk prakarya itu diampu oleh Bapak Suprihana SPD. Beliau mengampu kelas 7A BCD dan juga merangkap di SMP Negeri 2 Dukun. Berikutnya Mapel TIK. Mapel TIK diampu oleh maestro kita yaitu Ibu Nurmala Khairunisa, ahli IT SMP Negeri 2 Bukit, ya, dan juga narasumber tingkat Kabupaten Magelang. Nah, untuk kelas 7A BCDE dan kelas 8 ABCDE. Nah, berikutnya adalah Mapel PJOK. Itu diampu oleh Bapak Arfan Ari Nugroho SPD. Kelas 7 semuanya A, B, C, D, E. Berikutnya adalah Mapel bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa itu diampu oleh Ibu Desi. Untuk kelas 7 Ibu Desi Tri Setiawati SPD, kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Untuk BK, nah, bimbingan konselingnya itu diampu oleh Ibu Rika Saifina SPD. Nah, karena ini masa pandemi, kalian anak-anak kelas 7 belum bisa bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru yang mengampu kalian semuanya. Tapi insya Allah nanti kalau pada KBM sekilas ataupun pembelajarannya secara daring, nanti kalian akan mendengar suaranya, melihat wajahnya seperti apa Bapak Ibu guru yang mendampingi kalian belajar selama daring di rumah. Nah, itu tambahan untuk kurikulum khususnya untuk kelas 7. Insya Allah kita berdoa pandemi corona segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah yang sangat kita banggakan, kita cintai, yaitu SMP Negeri 2 Bukit. Nah, yang perlu kalian kenal juga bahwa di SMP Negeri 2 Bukit itu ada zel-zel. Nah, zel-zel sebagai penyemangat kita. Setiap apel pagi itu akan selalu kita ucapkan itu. Ya. Nanti dari pengambil apel akan menyapa kalian dengan ucapan selamat pagi. Nah, kalian akan menjawab selamat pagi. Nah, itu siap ya, sebagai tambahan pengetahuan. Selamat pagi. Nah, dan ada zel lagi yaitu SMP Negeri 2 Bukit jaya luar biasa. Nah, ini adalah doa agar kita menjadi sekolah yang jaya dan luar biasa. Anak-anak saya harap siap untuk mewujudkan itu semua. Siap anak-anak? Alhamdulillah. Ya, saya akhiri itu dari saya. Semoga kita tetap jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.